akan disampaikan oleh guru kita yang mulia Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Sofwan Nizami MA. Ma'alaihi falyatafaddal maskur. Sallu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa muallimina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa marwana wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Fa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa radd. Sadaqallah wa ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Alim, ya Alim, ya Alim, Allahumma aftah alaina fathan qariba, amin ya rabbal alamin. Allahumma aftah lana futuhal arifin, Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min nafsin la tashba', wa min qalbin la yakhsha', wa min du'a'in la yusma', wa na'udzu bika min tilkal arba', amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, wa khusus ashabul fadilah, guru-guru kita, orang-orang tua kita, para sesepuh yang saya cintai dan saya muliakan, jajaran DKM Masjid Al-Barakah di bawah pimpinan Al-Mukarram Sahib Al-Ustaz Haji Yasin beserta jajaran pengurus. Kurang bijak kalau saya ngomong karena sudah penuh, sudah diisi ya. Kalau ulama idza tammal aqru qalla kalamuh wa aykin bi humkil mar'i in kana muqsiran. Idza tamma aqlul mar'i, kalau sempurna akal seseorang, qalla kalamuh, sedikit ngomongnya. Wa aykin bi humkil mar'i karena muqsiran, dan yakinlah kau dengan kebodohan seseorang jika dia banyak ngomong. Itu banyak, saya sedikit saja. Banyak hal-hal yang orang kurang memahami dengan baik hadisnya. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Ini hadis sahih dan sering dijadikan dalil oleh kelompok-kelompok tertentu dengan mudah-mudah membid'ah-bid'ahkan hukum. Dijelaskan oleh Syekh Bassam Abdul Wahab Al-Jabi tentang hadis ini. Man 'amila amalan, siapa orang yang mengamalkan satu amalan, laisa alai, yang tidak ada atasnya perintah dari kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Jadi kalau ada amalan yang kita lakukan tanpa didukung dalil, raddun, mardudun, ditolak. Raddun ay mardun. Man 'amila amalan, siapa orang yang mengamalkan satu amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada dasar dari kami, perintah dari kami, kenapa huwa raddun, maka dia raddun, mardudun, ditolak. Batilun la yuqbalu, batil tidak diterima, tapi tidak dipahami dengan baik sehingga itu dijadikan dalil menghukumkan maulid Nabi itu. Ya, apa penjelasannya? Batilun mardudun, batilun ay alladzi la yantabiqu ala ruhid din. Yang ditolak, yang mardud itu alladzi la yantabiqu, yang tidak sesuai ala ruhid din, atas jiwa agama. Wa laysa ma'nahu as-sabata 'ala al-halis sabiqah, bukan artinya harus persis sama pada kondisi dulu zaman Nabi. Jadi benar Nabi nggak maulid, tabiin sahabat nggak maulid, tabiin nggak maulid, tabiut tabiin nggak maulid. Jadi walaysa maknau as-sabata 'alal halis sabiqah, bukanlah maknanya persis seperti kondisi dulu.
Ya, tidak mesti persis li annas sabata, karena yang harus persis sama, la yakunu tidaklah boleh terjadi illa kecuali ala ma yata'allaqu bil ibadah, kecuali hal-hal yang berkaitan dengan ibadah itu harus sama, harus persis sama pada masa Rasul. Jadi kalau dikatakan maulid nggak ada pada masa betul, sahabat ke maulid, tabi'in nggak tabi'in ke maulid. Jadi maknanya alladzi la yantabiqu ala ruhiddin, yang ditolak yang tidak sesuai dengan jiwa agama. Walaysa maknahu, dan bukanlah maknanya as-sabata persis alal halis sabiqah, atas kondisi dulu zaman Rasulullah, sahabat tabi'in. Li'anna sabata, kalau yang persis sama, la yakunu tidaklah terjadi illa kecuali ala ma yata'allaqu bil, kecuali berkaitan ibadah. Itu harus persis, sallu kama ra'aitum, itu harus persis sama Rasulullah, meskipun nggak sama-sama mana. Khudu anni manasik haji harus manasik Rasulullah, khudu anni manasikakum, nggak persis juga. Saya sering tanya, kenapa kita kalau di Mekah kok langsung ke Arafah? Sunnahnya Mekah ke Mina dulu, Mina ke Arafah, Arafah Muzdalifah, baru balik lagi ke Mina. Begitu sunnah Nabi. Tapi penyelenggara haji Saudi dari Mekah itu besok hukumnya soal diberangkatin ke Arafah. Mestinya dari Mekah ke Mina dulu, Mina terus ke Arafah, Arafah Muzdalifah, nanti Muzdalifah balik lagi ke Mina. Itu sunnah dulu. Tapi pemilik Saudi nggak mau repot tuh, kacau. Kita diambillah Mekah, Arafah, terus Muzdalifah, Mina, itu lebih mempermudah. Jadi kalau dikatakan persis sama juga nggak banyak yang persis. Kalau mengikut sholat Rasulullah nggak bisa, kita Al-Baqarah, Al-Qamim, Al-Imran dan 1 rakaat ditinggal kita. Maka Buya Dimyati Banten tuh nggak mau diikutin sholat tarawih, dia ikut saya karena beliau kalau tarawih itu khatam Quran. Jadi nggak ada yang kuat. Jadi tarawih beliau tuh udah mau tengah malam sampai nanti sahur baru selesai. Karena tidak mau ada orang yang nggak kuat, karena beliau kalau ngimamin tarawih itu khatam Quran. Jadi kalau shollu kama ra'aitumuni usolli, itu nggak ada yang persis sama juga. Maka hadis ini seringkali dijadikan alat untuk menghantam kebid'ahan maulid Nabi. Padahal yang harus sabar, yang harus persis itu ala ma yata'allaqu bil ibadah. Akan hal-hal yang berkaitan itu harus persis sama. Gak boleh, kalau maulid Nabi ini bukan ibadah, ini adah. Maka Profesor Dr. Umar Abdul Kafi di UNIMR ulama besar itu kata beliau, al bid'atu fil ibadah la fil adah. Kalau melabelkan bid'ah itu pada ibadah, nambah-nambahin ibadah itu bid'ah. La fil adah, tidak ada bid'ah dalam adat. Maulid Nabi itu amrun adiyun, perkara kebiasaan. Jadi mau muludan mau kagak terserah. Ini perkara adat. Maka kalau kita pulang ke daerah, orang Jawa ada midodareni. Mana orang Jawa? Ada orang sholat nih, mau turun Oktober, ada orang sholat sini. Paham? Yang mau turun Oktober nih, ada orang sholat sini. Orang Jawa punya tradisi midodari, ada tidak siten. Itu adat, itu nggak ada hukum bid'ah, itu mah adat. Masih Sumatera Barat ada tari lilin, kalau bisa akad nikah terus ada tari piring, itu adat. Jadi nggak bisa dihukumkan itu bid'ah, karena itu adat. Di Betawi ada palang pintu, betul nggak? Palang pintu, ada mulangin sirih ke, kan gitu, laki bawain ada dodol stenong, nanti balikinnya dodol stenong. Tapi agama mengajarkan idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau dipersembahkan satu penghormatan, fahayyu, maka bi ahsana minha, yang lebih baik. Jadi kalau dodol stenong nanti mulanginnya 2 teh, tahu tenong? Ya, bawain stenong nanti mulangin 2 tenong. Wajik stenong nanti mulangin 2 tenong. Kalau dia pesmol Bandeng, nanti kita pesmol Paus. Ya, kalau dia bawain pesmol Bandeng, gue ganti pesmol Paus tuh. Ahsana minimal auruduha Bandeng tongkol gitu ya. Kalau dia bawain roti buaya, gue bawain buaya yang sebenarnya, buaya darat itu gue kasih lu. Itu saya ngomong buaya darat, jangan nengok samping gitu. Itu jadi perkara-perkara yang sifatnya ada, kata ulama, tidak bisa dilabelkan bid'ah. Maka maulid Nabi ini amrun adiyun, perkara kebiasaan. Ya, tidak bisa dilabelkan bid'ah, karena bid'ah itu dilabelkan hal-hal yang berkaitan ibadah. Kalau nambahin ibadah itu namanya bid'ah. Ngurangin ibadah bid'ah. Subuh saking lawan baik ditambah 3 rakaat bid'ah namanya. Ya, 4 zuhur 4 kelamaan diganti 3 bid'ah namanya. Jadi harus, meskipun doyan sembahyang subuh tetap 2
rakaat mesti elak sembahyang sempat ya asarnya berapa? Jadi kalau dikurangin ditambahin bid'ah, karena yang namanya illa ma yata'allaqu bil ibadah, kecuali berkaitan ibadah. Maka maulid Nabi ini amrun adil, perkara kebiasaan. Jadi karena dia ada, nggak bisa dilabelkan bid'ah. Palang pintu, ngulangin sirih kering, segala macam tuh, itu nggak bisa. Itu mah ada. Bid'ah iya nggak? Rasulullah nggak bawain roti buaya, nggak ada, nggak ada yang bikin roti buaya sana. Ya nggak ada. Stenong, wajib, kuli nggak ada. Jadi itu perkara kebiasaan yang nggak bisa dihukumkan dengan label bid'ah. Bid'ah itu kalau terjadi pada ibadah, paham? Nah, itu hadis man amila amalan laisa alaihi amruna bahwa raddun ay mardudun batilun la yuqbalu. Ai alladzi la yang ditolak, alladzi la yantabiqu, yang tidak sesuai dengan ruhuddin, jiwa agama. Sekarang kita melihat maulid ada agama nih, maulid yang tabiqu aula yang sesuai atau tidak sesuai dengan jiwa agama. Gampang aja. Harus kembali kepada definisinya, tarifnya. Maka rujukannya kitab I'anatul Talibin Syekh At-Dimyati menukil tentang fatwanya Imam Jalaluddin Asyuti, ma hukmul maulid wa hal yusabu fa'ilu. Apa hukum maulid dan apakah diberi pahala orang yang mengerjakan maulid Nabi? Dikasih definisinya, tarifnya. Maka kalau mau hukum maulid, lihat dulu definisinya. Orang tidak bisa menghukum maulid hukum bid'ah, tapi tradisi yang kedua dia belum tahu apa maulid. Maulid itu kata beliau ijtima'un nas, kumpulnya manusia. Ini kumpul manusia. Jadi kalau bukan karena maulid kumpul nggak? Ya sembahyang subuhnya 2 baris 10 dannya banyak ini nih begonya kita nih. Betul nggak? Ini malam saya mau nginep nih, besok subuhnya apa sebanyak ini nggak? Enggak kan? Ya ijtima'un nas, kumpulnya manusia. Kalau bukan karena maulid Nabi kita nggak kumpul. Nah kumpul sesuai nggak? Yang tahu kalau Rasul kumpul tuh diajarin nggak? Sholat berjamaah kan kumpul juga. Makan, kata Nabi, ijtami'u fi ta'amikum yubarak lakum fi. Kumpul makan biar ada berkahnya. Kayaknya kalau kita makan nih, mohon maaf, bininya makan habis maghrib, anaknya habis isya, lakinya jam 3 malam keratakan di dapur. Ya anaknya habis maghrib, bininya habis isya, lakinya jam 3 malam keratakan di dapurnya. Nyenggol, perang, siapa tuh? Kucing. Kucing kepala hitam. Ijtami'u fi ta'amikum yubarak lakum fi. Kumpul dalam makan bulan berkah. Nah, maulid Nabi ada ijtima'un nas. Karena kumpul diajarin sholat berjamaah, makan berjamaah, sama juga al-barakatu ma'al jamaah. Berarti ini yang tabiqu ala ruhiddin, sesuai dengan jiwa agama. Terus ijtima'. Kedua wa qira'atu ma tayassar. Wa qira'atu ma tayassara, baca apa yang mudah. Dari kori kita siapa? Sabda itu. Oh alhamdulillah, kori terbaik ini. Kalau belum kawin tanya tuh, kawinin mana kita. Ya kan, Ustaz muda. Dulu PT IKI tuh banyak dapat bini orang pasar Jumat. Tuh yang azan siapa tuh? Ambil mantu begitu. Orang dulu ambil mantu agama, Mbak. Tuh ambil mantu tuh si Rahmat tuh ambil mantu. Gue demen si Rahmat kemana-mana serempet. Serempet kok serempet. Si Rahmat tuh ambil mantu, gue demen kemana-mana serempet. Si Rahmat kan kondangan serempet, macul serempet, ke pasar serempet, mancing serempet, sampai mancing serempet. Kamu rajinnya bukan kondor. Gue pikir rajin sembahyang serempet mulu kondor. Ada kondor sini. Gue pikir rajin sembahyang pakai kain mulu kemana pakai kain, ternyata tuh kumpulnya manusia, ini kumpul yang tabiqu ala ruhi, sesuai dengan jiwa agama. Berarti maulid Nabi sesuai dengan jiwa, ada kumpul diajarkan al-barakatu ma'al jamaah. Yang kedua wa qira'atu ma tayassar, baca Quran yang banyak. Kalau beliau tadi saya yakin bacanya banyak. Andai katanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul azim. Baca Quran. Ma tayassar, apa yang beliau saya yakin tadi bacanya banyak dan indah. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Shadaqallah, dibayar 10 juta tuh.
Nun aja bayar 10 juta, gimana yang ceramah kan gitu ya. Amin dong. Amin. Kagak amin gue curiga nih. Tuh, ya kira tuh mata, apa yang gampang. Sekarang kalau maulid Nabi ditampilkan Ustaz Muhammad, beliau Ustaz Muhajir, Ustaz Muhammad Ali yang terbaik. Padahal wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an. Yang ketiga, wa riwayatil akhbaril waridati fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma waqa'a fi maudihi minal ayat. Dan ada bicara riwayat Nabi, ada baca sholawat. Maka kalau caranya tidak baca sholawat bukan maulid. Karena wa riwayatil akhbaril waridah, baca riwayat Nabi. Ya, riwayat Nabi boleh baca sholawat. Banyak sholatnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana طالبتنا من يومنا ذا إلى يوم الآخرة. Maulid Nabi ada baca sholawat karena wariwayatil akhbaril waridah fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara urusan Nabi sudah dari sejak mengandungnya udah ceritakan tuh. Wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Innaki qad hamalti bi sayyid wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Wasammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqbah. Allahumma salli wa sallim. Baca riwayat Nabi. Baca riwayat Nabi. Baca riwayat, baca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal. Ada perintah baca, maka maulid Nabi ada perintah, ada baca sholat, maka yang komiku ada rukitin, karena baca sholat perintahnya ada Quran, berarti sesuai dengan jawaban. Summa yumaddu lahum simatun, kemudian dibagiin makan, daripada nenteng dia. Ya kan, jangan meleng nanti dicomot sampingan tuh. Udah menenteng, summa yumad, kemudian dibagiin makanan. Maulid Nabi bagiin makanan sesuai dengan jiwa agama tuh. Kata dia afsus salam wasilul arham wa atimut ta'am wa sallu bil lail wan nasu yantadkhulunal jannah bisalam. Maulid Nabi ada bagiin makanan tuh ada perintah Nabi wa atimut ta'am. Nah kalau maulid Nabi bagiin makanan berarti sesuai dengan jiwa agama, karena bagiin makanan diperintahkan wa atimut ta'am. Jadi kita hukumkan maulid Nabi ada bagian sesuai dengan jiwa agama, karena agama ngajarin bagiin makan. Summa yumaddu lahum simatun yakuluna wa yansarifuna min ghairi ziyadatin ala dzalik. Udah habis itu bubar, enggak ada ceramah lagi. Kalau merujuk pada definisinya Imam Jalaluddin Asyuti tentang maulid. Jadi kalau orang dulu tuh habis maulid udah bubar, enggak ada ceramah. Kenapa ceramah? Diterjemahkan dari bacaan Barzanji, Syarafal Anam, Dibai, Sibtud Doror, Yoglami dan sebagainya. Diterjemahkan melalui penceramahnya, karena bisa jadi yang baca sendiri nggak paham isinya tuh, maka ulama-ulama menerjemahkan itu lewat ceramah-ceramahnya. Jadi kalau kita simpulkan maulid Nabi harus semuanya yang tabiku ada ruhiddin, sesuai dengan jiwa agama. Kalau tidak sesuai dengan jiwa, silakan ada hukuman bidah, karena ternyata orang yang membid'ahkan itu tidak merujuk pada definisinya. Maka Imam Jalaluddin tanya, hal yusabu fa'ilu, apakah diberi pahala orang yang na'am yusabu fa'ilu, dikasih pahala orang maulid Nabi, ada pahalanya nih. Bilang tadi ketemu assalamualaikum salaman kan, kalau kita salaman katanya idal taqal muslimani fayatasafahani nazalat alaihima mi'atur rahmah. Idal taqal muslimani, jikalau dua muslim ketemu fayatasafahani maka saling musafah. Nazalat alaihi mi'atur rahmat, turun 100 rahmat. Kita ketemu salaman 100 rahmat. Kalian berapa yang hadir nih? Masyaallah, Masjid Al Barakah malam ini berjuta rahmat.
Karena satu kali salaman 100 rahmat, sama dia salaman lagi, salaman kan sallallahu ala habis salatu sallallahu ala Muhammad. Gak bid'ah mengajar mengamalkan hadis yang tasofahu yadhabil ghillu an qulubikum. Tasofahu saling musafahah. Nabi tidak menemukan, tidak menyatakan fi ayyi waqtin wa fi ayyi makan wa musafah. Ketemu di mana musafah? Ketemu di masjid musafah, di pasar musafah, di empang. Kemana aja lu gak mancing-mancing tuh, turun 100 rahmat tuh, turun di empang 100 rahmat tuh. Kalau orang musuh idza taqal muslimani fayatasafahani nazalat alaihi mi'atur rahmah. Ada rahmat di mana kita salam-salam ke subhanallah. Maka ditanya ma hukmu bid'ah hasanah. Ini sesuatu yang baru tapi hasanah nilainya. Sesuatu yang baru tapi nilainya bid'atun hasanah. Bid'ah tapi nilainya baik, ada kumpul. Bahkan yang kagak sembahyang muludan, ada yang kagak sembahyang muludan? Ada yang kagak sembahyang muludan? Ada. Jangan nengok samping ya Pak. Ada sembahyang kagak muludan, itu salahnya kita kagak sembahyang. Kalau udah muludan sembahyangnya harus lebih rajin. Nah ini hadis yang seringkali tidak dibaca penjelasan. Silakan buka nanti kitab Bustanul Arifin. Ini terus Al-Imam An-Nawawi yang dikasih penjelasan Syekh Bassam Abdullah Al-Jadi. Sebenarnya antum baca keterangannya, bukan keterangan saya dari ulama. Jadi insya Allah memberikan ridhonya pada malam hari ini. Ketika dengar ceramah, dengerin ayat Quran, kuliah Quran faslan wa ansidu la'allakum turhamun. Saya cuma menyempurnakan, saya tadi sudah 99,9%, cuma 0,1% yang tambahannya. Mudah-mudahan semakin cinta kita kepada Rasulullah SAW lewat maulid. Salah satu cinta mahabbah lewat maulid. Maka jangan bilang I hate mandi ya. Yang bilang I hate mandi jangan. Itu orang barat tuh I hate mandi. Kalau kita I hate mandi, kita benci hari kelahiran Rasul. Hari Senin wafatnya Rasul hari Senin, berarti kita benci hari kelahirannya dan benci hari kematiannya, karena meninggal hari Senin, wafat hari. Jadi jangan bilang I hate mandi, I love mandi. Saya cinta Senin. Kenapa cinta? Puasa Senin, kelahiran Rasul. Ini kan hal-hal yang sebenarnya sepele, tergrogot kita dengan hal-hal doktrin mereka sehingga menyingkirkan cinta kita. I hate mandinya, I love mandi, karena hari kelahiran Rasul. Baiklah, saya sudah kehabisan suara. Bapak ini ke-9 nih. Dari subuh tadi ini ke-9. Alhamdulillah seharian 150 juta di kumpul dah. Alhamdulillah. Gua ngomong jangan minjem duit sama gua loh. Lu minjem duit sama gua. Mari sama kita tutup dengan baca salat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Sekali lagi 3 kali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa
عاقبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وتحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سائرين. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.